Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan, apa kabar semuanya? Saya percaya semua dalam keadaan baik, kita bersyukur untuk kasih setia Tuhan. Dan kami berterima kasih untuk Bapak Ibu Saudara yang terus mengikuti menara doa setiap hari. Dan saya melihat bahwa ada banyak hal yang Tuhan kerjakan buat kita. Nah, mari kita siapkan hati kita bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang mengikuti lewat YouTube channel dan juga Facebook, siapkan hatinya. Untuk kita minta biarlah hari ini Tuhan terus melawat kita bersama-sama. Mari kita satukan hati kita akan berdoa terlebih dahulu Bapak Ibu Saudara. Kami bersyukur ya Tuhan, untuk semua hal yang Tuhan sudah kerjakan buat kami. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami datang hari ini, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia-Mu, Engkau selalu memberkati kami. Kami tahu ya Tuhan, kasih-Mu selalu ada dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau memberkati menara doa kami hari ini ya Tuhan. Lewat doa, pujian dan penyembahan, lewat firman-Mu, biarlah hidup kami diubahkan ya Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, kami percaya ya Tuhan, hadirat-Mu ya Tuhan, memenuhi ya Tuhan seluruh kehidupan umat-Mu yang ada di rumah-rumah ya Tuhan. Dan setiap kami yang ada di Holy Spirit Room, biarlah Engkau memberkati ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Tak terukur kebaikan yang selalu ku terima, yang terbaik, yang terindah Kau berikan bagiku. Syukurku ku naikkan padamu, sembahku hanyalah bagimu. Hidupku untuk kemuliaan-Mu, semuanya hanyalah bagimu. Syukurku ku naikkan padamu, sembahku hanyalah bagimu. Hidupku untuk kemuliaan-Mu, semuanya hanyalah bagimu.
Mari dari awal katakan. Tak terukur kebaikan yang selalu ku terima, yang terbaik, yang terindah Kau berikan bagiku. Mari angkat tanganmu, sembah Dia. Syukurku ku naikkan padamu, sembahku hanyalah bagimu. Hidupku untuk kemuliaan-Mu, semuanya hanyalah bagimu. Syukurku ku naikkan padamu, sembahku hanyalah bagimu. Hidupku untuk kemuliaan-Mu, semuanya hanyalah bagimu. Mari lebih lagi. Oh, syukurku ku naikkan padamu, sembahku hanyalah bagimu. Hidupku untuk kemuliaan-Mu, semuanya hanyalah bagimu. Syukurku ku naikkan padamu, sembahku hanyalah bagimu. Hidupku untuk kemuliaan-Mu, semuanya hanyalah bagimu. Mari angkat kedua tanganmu, sembah Dia. Oh, syukurku ku naikkan padamu, sembahku hanyalah bagimu. Hidupku untuk kemuliaan-Mu, semuanya hanyalah bagimu. Syukurku ku naikkan padamu, sembahku hanyalah bagimu. Ya Yesus, hidupku untuk kemuliaan-Mu, semuanya hanyalah bagimu. Sekali lagi, haleluya. Syukurku ku naikkan padamu, ya Tuhan, sembahku hanyalah bagimu. Hidupku untuk kemuliaan-Mu, semuanya hanyalah bagimu. Syukurku ku naikkan padamu, sembahku, sembahku hanyalah bagimu. Hidupku untuk kemuliaan-Mu, semuanya hanyalah bagimu. Mari sekali lagi sembah Dia. Oh, syukurku ku naikkan padamu, sembahku hanyalah bagimu. Hidupku untuk kemuliaan-Mu, semuanya hanyalah bagimu. Syukurku ku naikkan padamu, ya Yesus, sembahku hanyalah bagimu.
Mari datang sembah Dia, naikkan ucapan syukur. Dengan mengucap syukur, ya Tuhan, kami bawa hidup kami hari ini. Tuhan, kami percaya ketika kami mengucap syukur, maka hidup kami Tuhan tuntun, Tuhan pimpin. Mari Bapak bicara sembah Dia. Tuhan, Engkau baik selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari Bapak bicara bahwa hidupmu hari ini. Kasih-Mu Tuhan seperti embun di pagi hari. Kebaikan-Mu kami selalu terima Tuhan. Engkau baik selamanya. Terima kasih. Kasih-Mu ya Tuhan, bagai embun yang turun setiap pagi. Haleluya, haleluya, haleluya. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Kebaikan-Mu, anugerah-Mu cukup buat kami Tuhan. Kau menopang hidup kami Tuhan. Makasih Tuhan. Mari bersama-sama katakan, Kaulah Bapa kami yang baik. Haleluya. Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Mari sekali lagi bersama-sama katakan, Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Mari angkat tanganmu sembah Dia. Kasih-Mu bagai embun
yang turun setiap pagi selalu baru bagiku. Janjimu menopang hidupku, ku percaya padamu. Kasihmu bagai embun yang turun setiap pagi selalu baru bagiku. Janjimu menopang hidupku, ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Mari bersama-sama katakan, Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Mari angkat tanganmu sembah Dia. Bagai embun yang turun setiap pagi selalu baru bagiku. Janjimu menopang hidupku, ku percaya padamu. Kasihmu bagai setiap pagi selalu baru bagiku. Janjimu menopang hidupku, ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Mari sekali lagi, kasihmu bagai embun yang turun setiap pagi selalu baru bagiku. Janjimu menopang hidupku, ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Mari sekali lagi, kasihmu bagai embun yang turun setiap pagi selalu baru bagiku. Janjimu menopang hidupku, ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Kau Bapa yang baik. Kau Bapa yang baik. Kami berterima kasih untuk kasih setiamu buat kami. Makasih Roh Kudus. Janjimu tidak pernah terlambat. Kau selalu ada buat kami, Tuhan. Kau baik. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima
buat kasih setiamu di dalam hidup. Mari Samaria, terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Somebody, haleluya. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidup. Mari sekali lagi. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidup. Shalom saudara, saya ingin ajak ibu bapak, ya kan, untuk di menara doa hari ini, mari kita mengingat lagi tentang perbuatan Tuhan sepanjang tahun ini. Menjelang daripada kita tutup tahun adalah baik untuk kita ingat perbuatan Tuhan, kebaikan Tuhan, Tuhan yang sudah menyelamatkan kita, Tuhan yang sudah menyembuhkan kita, meluputkan, melindungi. Bahkan Dia menjawab doa-doa kita. Saudaraku ingat, saudaraku, satu peristiwa kebaikan yang Tuhan beri buat saudara sepanjang tahun ini, dan ucapkan terima kasih sama Tuhan. Saya percaya momen saat-saat kita bisa berterima kasih sama Tuhan, mengingat kebaikan Tuhan, lalu kita mulai bersyukur kepada Tuhan, nyanyikan nyanyian syukur kepada Tuhan. Kita mulai bawa hati kita berkata bahwa Tuhan, semua karena Tuhan, semua karena pemberian Tuhan. Hidupku ini adalah karena anugerah Tuhan, karena Tuhan baik, karena Tuhan sudah buat segala yang baik dalam hidup saya. Makanya saya hari ini mau bersyukur kepada Tuhan, mau berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari saudaraku yang spirituus, tutup mata kita, kita akan naikkan nyanyian syukur kepada Tuhan. Mari ucapkan terima kasih sama Tuhan. Dari bulan Januari ingat perbuatan Tuhan, atau di Februari, atau di Maret,
atau di April. Tuhan, banyak pemberian-pemberian Tuhan yang terbaik. Sekalipun kita melewati masa-masa sulit di tahun ini, tahun yang penuh tantangan, tahun yang penuh kesulitan. Mungkin beberapa saudara alami hal-hal yang berat di tahun ini. Kegagalan, setback, kemunduran. Saya percaya bahwa Tuhan turut bekerja. Tuhan punya tujuan. Dia sedang menyiapkan satu jalan buat hidupmu, pembelajaran buat hidupmu. Saya ingin ajak, tetap bersyukur, tetap berterima kasih pada Tuhan. Oh ya bala, buka suaranya, jangan diam saudaraku. Ucapkan, buka suara, jangan diam. Oh ya bala. Oh ya bala. Oh ya bala. Bukan karena kebaikan, bukan karena baik rupa, bukan karena kekayaanmu, kau dipanggil, kau dipakai, bukan karena kebaikanmu, bukan karena kekayaanmu, kau dipilih, kau dipanggilnya. Bila engkau dapat, itu karenanya. Bila engkau punya semua daripadanya. Berikan suaranya buat Tuhan. Yesus. Oh ya
Mari tenangkan pikirannya. Tenanglah jiwamu. Berikan yang terbaik ke Tuhan. Bawa nyanyian syukur. Yesus. Yesus, Kau anak domba Allah. Terus masuk hadiratnya saudara. Hadiratnya yang memulihkan, menyembuhkan. Yes, di dalam hadiratnya ada berkat. Oh iyalah, ambil itu berkatnya. Ambil saudara, apa yang menjadi kerinduan hatimu. Apa yang menjadi impianmu sekarang. Yesus. Ku datang padamu sembah. Ku hanya bagi anak domba yang datang jadi raja. Bagi anak domba yang datang jadi raja. Syukur. Katakan syukur, haleluya. Ku naikkan padamu sembah. Ku hanya bagimu. Bagi anak domba yang datang jadi raja. Bagi anak domba yang datang jadi. Sekali lagi katakan syukur. Ku naikkan padamu sembah. Ku hanya bagimu. Bagi anak domba yang datang jadi raja. Terima kasih saat kami naikkan nyanyian syukur kepadamu. Kami bisa nikmati betapa ajaib urapan kasih-Mu. Betapa ajaibnya hadirat-Mu Tuhan. Hadirat yang melenyapkan ketakutan kami, kecemasan kami. Tuhan, hadirat yang memberikan kami ya Tuhan kelegaan, sukacita, ketenangan, kesembuhan ya Tuhan. Keyakinan, pengharapan yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan turunkan ya Tuhan berkat-Mu buat setiap anak-anak-Mu yang ada di menara doa ini. Baik yang ada di Holy Spirit Room maupun mereka semua yang hadir ya Tuhan melalui online service ini Tuhan. Aku berdoa turunkan berkat-Mu ya Tuhan. Terima saudara berkat Tuhan dalam nama Yesus. Terima berkatnya dalam nama Yesus. Berkati anak-Mu ini Tuhan. Lindungi mereka, pelihara mereka. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan jawab doa kami. Sebagai kado Natal buat kami Tuhan. Kami akan bangkit ya Tuhan. Semangat dan jadi pemenang. Terima kasih banyak Bapak. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus. Semua kita yang siap menerima firman hati gembira. Sama-sama katakan amin. Silakan kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Nah hari ini saudara sesuai dengan tadi kita sudah lakukan sebenarnya. Yaitu tentang ucapan syukur. Saya ingin berikan judul khotbah kita di sini ya. Saya adalah berkat tak terduga. Ya kan di balik ucapan syukur. Mari sekali lagi kita akan buka Alkitab kita dari 1 Tesalonika 5. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mari kita akan baca bersama-sama ayat ini.
Kita baca 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus. Sekali lagi kita baca dengan suara yang lebih keras. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Katakan amin. Saya ingin ajak saudara, walaupun sudah dengar sering tentang harus bersyukur. Cuman ini bicara tentang mengingatkan kembali untuk kita, saudara dan saya. Untuk melatih diri. Melatih kebiasaan untuk bersyukur. Katakan amin. Karena bersyukur kita banyak tahu, tapi kita kurang melakukan, mempraktekannya. Karena saudaraku, kenapa kok penting yang namanya kita praktekkan, membiasakan diri untuk bisa mengucap syukur dalam segala hal. Karena ini yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus. Artinya apa? Ketika kita mengucap syukur, kita sedang melakukan kehendak Allah dalam Kristus. Orang yang melakukan kehendak Allah, ya kan, orang ini menjadi orang yang apa? Berkenan di hati Allah. Kalau orang udah berkenan di hati Allah, dengar baik saudara, ya kan, maka Allah akan merespon apapun yang terjadi dalam hidup kita. Allah akan merespon seruan daripada doa kita. Allah merespon semua usaha, pekerjaan, jeripaya kita. Katakan amin. Dia selalu merespon dengan apa? Dengan yang baik, dengan melepaskan berkatnya. Katakan amin. Nah, saat kita bersyukur, saat kita membangun kebiasaan untuk bersyukur, saudara, kepada Tuhan, pada saat itu sebenarnya kita berhenti marah. Kita berhenti marah. Kita berhenti mengeluh. Kita berhenti bersungut-sungut. Katakan amin. Kalau saudara dan saya ambil keputusan mau bersyukur, saya pelajari ini. Saudaraku, kita nggak mungkin kita bisa bersyukur lalu kita mau bersungut-sungut. Nggak bisa. Karena orang yang bersyukur, saudaraku, ketika kita naikkan syukur dengan segenap hati, kayak tadi nyanyian pujian, maka hasilnya adalah apa? Sukacita. Kata namanya sudah, ada sukacita, ada kelegaan. Karena pada waktu kita naikkan nyanyian syukur, di saat itulah hadirat Allah memenuhi kita. Kasih Tuhan memenuhi kita. Ini yang membuat, saudara, roh kita menyala-nyala, jiwa kita, pikiran, perasaan, kehendak kita disegarkan. Dampaknya apa? Tubuh kita sehat. Katakan amin saudara. Tetapi sebaliknya saudaraku, ya kan, kalau kita nggak bisa bersyukur lalu kita bersungut. Karena sungut-sungut, saudara, keluh kesah, marah-marah, tidak ada sukacita di sini. Saudara, nah oleh karena itu Mazmur 37, ya khususnya ayat 7 dan sampai ayat 9, ini berbicara secara khusus buat saya. Saya percaya kalau bicara secara khusus saya, ini adalah firman untuk saya. Sehingga saya terdorong untuk, saya mau sharingkan lah. Kalau firman Tuhan bicara sama saya bisa khotbahkan, itu lebih mantep untuk saya. Selain juga ini bisa untuk berbuat untuk saudara juga, katakan amin. Saya senang sekali dalam hidup saya saudara, saya merasa bahwa Tuhan itu baik. Tuhan baik memanggil saya secara pribadi untuk menjadi seorang hamba Tuhan yang mengajar firman Tuhan. Sehingga saudara, setiap kali firman yang datang kepada saya, saudaraku, ya kan, bukan cuma saya bisa baca, renungkan, perkatakan, ya kan, dan lakukan. Kalau saya bisa ajarkan firman itu lebih mantap lagi di hati saya. Ya ini ada hal, Tuhan mau ajar saya. Ayo bersyukur. Gimana caranya untuk bersyukur? Tuhan bilang jangan marah. Katakan amin. Coba kita lihat. Mazmur 37 ayat 7 sampai 9. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Nantikanlah dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya. Jangan marah karena orang yang melakukan tipu daya. Jadi ini ada dua kata, ini kan, jangan marah karena orang yang berhasil, karena orang yang melakukan tipu daya. Ayat 8 baca yang keras lagi. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Rupanya kemarahan bisa membawa kepada kejahatan. Ayat 9 baca yang keras. Sebab orang-orang yang berbuat jahat
akan dilenyapkan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Jadi firman ini menasehati saya begini, saudaraku. Kamu orang baik, kamu benar. Tapi kalau kamu marah, ya kan, kamu marah sama orang yang berhasil dalam hidupnya. Kalau kamu marah, ya kan kalau marah dengan orang-orang yang melakukan kejahatan, tipu daya, ya, maka kemarahanmu akan membawa kamu kepada kejahatan. Jadi orang baik, orang benar jadi bisa berubah menjadi orang jahat. Kalau hidupnya penuh dengan kemarahan. Saudara bisa katakan amin. Nah, ada berkat tidak terduga di saat saudara dan saya berhenti marah. Ya, katakan amin. Berhenti mengeluh. Berhenti bersungut-sungut. Tetapi kita mau ganti itu. Kita ganti dengan apa? Mengucap syukur. Katakan amin. Sekali lagi saya mau kasih tahu. Tuhan akan merespon apapun yang terjadi dalam hidup kita. Apabila Tuhan melihat ada sikap hati kita yang penuh dengan ucapan syukur. Katakan amin. Dasar firman-Nya ada. Di mana? Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Ini saya garis bawahi. Hati yang melekat padamu. Maka aku akan melekat. Saudara sini. Ya kan? Tuhan bilang. Kalau ada orang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Maka aku akan merespon dia. Apa responnya? Aku akan meluputkan dia. Aku akan apa? Membentenginya. Sebab ia mengenal namaku, bila ia berseru padaku. Responnya apa? Aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia. Dan aku akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Katakan amin, saudaraku. Hatinya melekat padaku. Saudaraku Yesus, apa yang dimaksud hati yang melekat sama Tuhan? Saya mau jelaskan begini. Ini tentang bersyukur. Kita bisa mengucap syukur. Ya kan? Kita bisa dipenuhi dengan rasa syukur. Karena apa? Pikiran kita dipenuhi dengan apa? Pikiran-pikiran tentang kebaikan Tuhan, perbuatan Tuhan, kasih Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Karena kita nggak mungkin bisa bersyukur dan punya rasa syukur kalau kita tidak memikirkan tentang hal-hal yang baik yang Tuhan berikan kepada kita. Hal-hal baik yang Tuhan pakai orang-orang sekitar kita untuk berbuat baik sama kita. Dan keadaan-keadaan baik yang dibawa Tuhan untuk kita bisa ada di keadaan itu. Saya bisa ngerti katakan amin. Kita bisa mengucap syukur dan terima kasih karena kita mikirkan yang baik. Saudara gak mungkin bisa bersyukur, punya hati yang penuh dengan rasa syukur kalau di pikirannya negatif. Pikirannya selalu negatif. Tentang kelemahan, tentang kekurangan, segala macam. Orang banyak gak setuju. Mau kita, kehendak kita harus setuju orang. Pas orang gak setuju, langsung pasti kita ngomel. Gak mungkin orang gak setuju, langsung kita bersyukur deh orang gak setuju sama aku ya. Pendapat aku ditolak. Gak mungkin. Kenapa kita sering marah? Karena yang kita pikirkan. Kenapa kok pikirannya pendapat aku gak disetujui? Kenapa dia gak ngerti perasaan aku? Dia selalu jegal-jegal aku. Maunya aku gini. Kita marah. Saudaraku, nah Tuhan bilang. Kalau kita punya hati yang melekat. Maka Tuhan akan merespon kita. Untuk menjadi orang yang hatinya melekat. Pasti pikirannya di sini selalu memikirkan Tuhan. Kita bisa hati kita melekat kepada Tuhan kalau kita memikirkan Tuhan. Kedekatan kita sama Tuhan itu ada di pikiran kita. Kedekatan saya dengan anak-anak saya, dengan istri saya, bukan dengan kedekatan fisik. Tapi pikirannya kemana-mana. Tapi kedekatan saya dengan keluarga saya
Itu ketika saya terus memikirkan bagaimana mereka, gimana keadaan mereka. Mereka baik segala macam. Saya bisa ngerti dikatakan amin. Kita pikirkan mereka. Saudara pikirkan Tuhan. Kedekatan saudara dengan gereja. Di mana saudara beribadah. Dengan hamba Tuhan, gembala saudara. Tergantung daripada apakah ada di pikiran saudara mereka. Katakan amin saudara. Kalau ada di pikiran kita, suka mikirkan, suka katakan, pasti ada di hati kita. Saya bisa ngerti. Katakan amin saudara. Begitu bilang Tuhan. Tuhan bilang, sungguh hatinya melekat padaku. Hati kita melekat sama Tuhan. Karena kita mikirkan Tuhan. Orang yang selalu mikirkan Tuhan. Mikirkan firman Tuhan. Pasti hatinya penuh dengan rasa syukur. Katakan amin. Ya kan? Kita selalu mikir tentang Tuhan. Tuhan yang sudah menebus saya. Dosa saya. Tuhan sudah menyembuhkan sakit penyakit saya. Tuhan yang memulihkan dan menyegarkan jiwa saya. Ketika saya stres, saya sedih, saya bingung, saya takut. Dia tolong aku. Ketika aku sakit, dia sembuhkan aku. Dia selalu buka jalan buat aku. Sesusah-susahnya aku selalu masih melihat ada Tuhan di situ yang menyertai aku. Katakan amin. Dia puaskan hatiku dengan segala kebaikan. Kalau kita terus pikirkan itu semua. Itu saudara hatinya melekat sama Tuhan. Katakan amin. Kenapa kok ada berkat tidak terduga dari ucapan syukur. Katakan amin. Karena orang yang mengucap syukur, punya rasa syukur adalah orang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Pelajaran ini saya ingin ajak saudara latih. Jangan ngomel terus. Tiap hari kita ngomel kan. Kalau ada orang gak setuju sama kita boleh ngomel. Kalau orang gak ngerti perasaan kita boleh ngomel. Kehendak kita mau, kok terhalang. Ada yang halangi atau keadaan halangi, kita ngomel. Betul saudara? Harapan-harapan gak jadi, kita ngomel. Mulainya ngomel, lalu sungut, lalu kecewa, lalu marah. Nah di sini saudaraku. Berjarak lalu hati kita dengan Tuhan. Ketika ada jarak, hati kita berjarak dengan Tuhan. Di saat itu ada apa? Ketakutan. Ada kegelisahan. Ada apa? Kecemasan. Kalau ini terus bekerja, stres, depresi, alami. Tapi kalau ketika kita hati melekat sama Tuhan, tidak ada jarak, pasti tidak ada ketakutan. Katakan amin. Karena kasih. Saya bisa ngerti. Dan itu dilatihnya dengan kebiasaan mengucap syukur segala hal. Saya dapat. Nah sekarang saya ajarin. Saya kasih tahu. Apa berkat tak terduga di balik ucapan syukur. Apa berkatnya? Ini harus saudara ingat. Yang pertama. Ya kan? Mengucap syukur menyebabkan kita mengerti bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita akan mendatangkan kebaikan. Katakan amin. Kalau saudara selalu set di dalam pikirannya, ya kan, mau bersyukur, punya rasa syukur, pasti positif dong pikiran kita, hati kita, hidup kita. Maka kita selalu lihat apapun yang terjadi dengan sudut pandang yang positif. Saya sudah berbuat sebaik-baiknya. Sebagai ibu rumah tangga saya berkata gitu. Aku sudah lakukan yang terbaik untuk anak-anakku. Untuk suamiku. Semua hasilnya aku serahkan ke Tuhan. Kadang punya anak 4, sudah punya anak 3. Tiga-tiganya kita berharap jadi baik semuanya. Memuliakan Tuhan. Sayang sama keluarga. Tapi kalau hasilnya nggak sesuai dengan harapan kita. Kalau kita punya pikiran fixed mindset, kecewa kita, marah kita, akhirnya berjarak hati kita sama Tuhan. Tapi kalau kita punya pemikiran namanya growth mindset, berkembang. Saya percaya, saya sudah kerjakan yang terbaik. Tapi inilah keadaan anak saya. Saya kembalikan ke Tuhan. Tuhan punya waktu, punya cara. Ya kan? Untuk nanti membawa dia menjadi orang yang lebih baik. Katakan sama saudaraku. Jadi bukan kalau orang yang fixed mindset, hasil, apa yang dia dapat hasil itu udah seperti kayak penentu akhir dari hidupnya. Saya ngerti.
Tapi kalau misal orang yang punya pemikiran seperti Maria, seperti Yusuf, saudaraku, itulah makanya Maria kenapa bisa setelah dia dapatkan yang namanya penugasan dari Tuhan. Saudara baca di kitab Injil Lukas, itu ada tulisan nyanyian pujian Maria. Katakan amin. Jadi Maria orang yang bisa, yang hatinya melekat sama Tuhan. Karena dia selalu memikirkan Tuhan. Perbuatan Tuhan, kuasa Tuhan, kasih Tuhan. Sehingga dari mulutnya bisa keluar nyanyian syukur pada Tuhan. Katakan amin saudaraku. Nah ini yang harus kita kembangkan. Untuk kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Kalau tidak, sulit. Roma 8 ayat 28 tidak akan pernah bisa menjadi kenyataan. Kalau kita nggak latih, membiasakan diri menjadi orang yang mau bersyukur. Berhenti marah, kata Tuhan tadi sama saya. Berhenti marah-marah, berhenti sungut-sungut tentang apapun, tentang siapapun. Ya kan? Ganti dengan belajar bersyukur dan percaya sama Tuhan. Serahkan sama Tuhan. Katakan amin. Bukan artinya kita senang kalau misalnya nilainya nggak bagus, hasilnya nggak bagus dalam hidup kita. Katakan amin. Berkat tak terduganya adalah apa? Yang kedua adalah mengucap syukur menyebabkan kita tidak mudah khawatir. Kenapa? Ya karena hati kita nggak berjarak sama Tuhan. Katakan amin saudara. Kekhawatiran, ketakutan saudara itu karena adanya jarak. Saudara, ketakutan karena putusnya hubungan kita dengan Tuhan atau adanya jarak antara hubungan kita dengan Tuhan. Semakin jauh jaraknya, semakin besar ketakutan kita. Kekhawatiran kita semakin kecil. Kita sudah belajar, saya sudah ceritain tentang seorang anak yang dibawa sama bapaknya, dikasih lihat sama bapaknya. Coba kau lihat tuh pesawat terbang yang sedang terbang begitu tinggi. Seberapa besarnya pesawat itu? Anaknya kasih tunjuk tangannya segini. Segitu ya? Iya segitu. Muat gak untuk badan kamu? Ya gak muat lah Pak. Tapi pada waktu bapaknya bawa anak ini ke airport. Dideketin depan pesawat, dia ada di bawah pesawat. Kau lihat pesawat itu. Ya kan ukurannya seberapa besar? Besar sekali Pak. Badan kamu muat gak? Bukan cuma aku muat. Papa dan semua orang bisa masuk pesawat itu. Ini bicara tentang pesawatnya sama. Tetapi cara pandang itu menentukan di mana saudara. Jarak. Ketika mereka dekat dengan pesawat, pesawat jadi besar. Dan cukup buat mereka bisa masuk. Ketika pesawat itu jauh, ya kan, boro-boro badannya muat. Saudara, tangannya aja gak muat. Saudaraku, mengucap syukur itu bicara satu tanda hati kita melekat sama Tuhan. Menyebabkan kita tidak mudah khawatir. Yang ketiga, berkata terduga yang ketiga adalah mengucap syukur menyebabkan kita bisa mengalami mujizat kreatif. Katakan amin. Yohanes 6 ayat 11 sampai 14 bicara tentang mujizat apa saudara? Pelipat gandaan. Cuma ada 5 ketur roti, 2 ekor ikan. Yesus angkat dan ucap syukur. Apa yang kurang menjadi cukup, bahkan lebih dari cukup. Ya Lazarus yang mati. Pada saat yang sama saudaraku. Lazarus yang mati. Yesus doa untuk kebangkitan Lazarus. Dengan doa apa? Ucapan syukur pada Tuhan. Gimana hari ini saudara mau mengucap syukur? Ada 3 cara saudara bisa bersyukur. Ini akan menyembuhkan jiwa saudara kalau ucap syukur. Karena ucap syukur itu membuat Tuhan dekat sama kita. Kita melekat sama Tuhan. Yang pertama kita bisa lakukan dengan nyanyian syukur. Yang kedua, saudara kalau dapetin kebaikan apapun, ya kan, gampang-gampang lah untuk bawa persembahan. Kalau ditolong Tuhan, saudara ini tolongan Tuhan, bawa persembahan syukur ke Tuhan dalam bentuk uang. Katakan amin, bawa itu ucapan syukur. Yang ketiga, makan perjamuan kudus. Waktu saudara makan perjamuan kudus, saudara mau berkata terima kasih karena Tuhan mau mati di salib buat saya. Katakan amin. Kita merayakan Natal sebenarnya kita mau bersyukur. Kenapa kok orang Majus kasih persembahan 3? Emas, kemenyan dan mur. Ini bicara tentang apa? Tentang emas bicara tentang kelahiran Tuhan. Saudara, ya kan? Kemenyan bicara tentang kehidupan Tuhan. Mur bicara tentang kematian. Saudaraku, ini 3 hal. Saudaraku, satu kesatuan.
Dia lahir untuk mati. Supaya kita yang harusnya mati kekal, kita beroleh hidup yang kekal. Perjamuan kudus, itu cara untuk kita bersyukur. Tiap kali kita makan perjamuan kudus, bagaimana saudara punya rasa? Apa cuma makan ya telan aja gitu? Harusnya kita mau berkata, terima kasih Tuhan. Engkau yang sudah selamatkan aku dari dosa. Dengan perjamuan kudus, bukan cuman engkau selamatkan aku dari dosa, tapi engkau menyembuhkan semua sakit penyakitku. Bicara kelemahan itu bicara jiwa. Ketika aku lelah, stres, takut, khawatir, aku makan perjamuan kudus, bersyukur, engkau akan sembuhkan jiwaku. Yang ngerti katakan amin. Roh, jiwa, dan tubuh dia sembuhkan. Lewat apa? Ucapan syukur dalam bentuk apa? Perjamuan kudus. Saudara diberkati dengan pesan ini. Kita akan bangkit berdiri. Kita akan naikkan. Ku naikkan syukur. Kita makan perjamuan kudus. Padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah nama. Angkat saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, angkat roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama saya. Angkat cawan. Di tangan kanan kita tinggi-tinggi di depan Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeterkan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur dan persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Oh, ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur. Oh, ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Mari saudara buka kedua tangan kita, arahkan hati pan kita ke surga untuk menerima berkat. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis seperti Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini. Sampai Yesus datang menjemput kita dan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.